Kalian tahu nggak, pada tahun 2014, tepatnya tanggal 5 Maret, ada dua orang pria yang sedang asik bekerja di jalan tol, Dindin dan Sarmoko. Dua orang petugas derek jalan tol sedang berkeliling di tol Bintara kilometer 49 di Bekasi. Tiba-tiba dari ujung siluet matanya, Dindin melihat sesuatu yang janggal di antara rerumputan dan aspal. Seperti sebuah boneka yang besar, namun anehnya dikelilingi oleh banyak lalat. Dindin dan Sarmoko pun turun dan memeriksa benda misterius tersebut. Disingkapnya tirai yang menutupi benda tersebut dan terkaget-kagetlah mereka melihat isi di dalamnya. Selamat datang di Sisi Gelap, nama saya Randy dan saya adalah host kalian untuk malam ini. Di channel ini kita menyajikan kasus-kasus misteri, kriminal, dan hal-hal aneh lainnya. Apabila kalian suka dengan konten yang kami sajikan, jangan lupa klik tombol like dan subscribe dan berikan juga saran untuk cerita kita selanjutnya. Kita juga punya konten short eksklusif yang kita post di TikTok. Kalian bisa search nama saya, Randy Turker, atau klik link di kolom deskripsi. Kita langsung saja ke episode ke-6 di channel Sisi Gelap. Jakarta, tanggal 21 Juli 1995, lahirlah seorang anak perempuan yang cantik jelita di pangkuan Suroto dan Elizabeth Diana. Oleh keduanya, anak ini diberi nama Ade Sarah Angelina Suroto. Anak perempuan tersebut sangat periang dan mudah berteman. Sehari-hari dia banyak habiskan dengan keluarganya dan juga teman sekolahnya. Kini anak perempuan tersebut sudah akrab dengan nama panggilan Ade Sarah. Memasuki masa SMA di SMA Negeri 36 Jakarta, Ade Sarah banyak memiliki teman akrab. Namun ada satu yang spesial, Ahmad Imam Al-Hafid, panggilannya Hafid. Sesosok laki-laki yang satu angkatan dengan Ade Sarah yang berhasil mencuri perhatiannya. Hafid dengan perawakan yang tinggi, badan agak berisi, rambut cepat, dan wajah yang agak berjawat. Tanda-tanda memasuki masa puber, adalah anak dari Sulastri, seorang ibu rumah tangga. Ayahnya, Oni Sumantri, seorang dokter kandungan, baru saja kembali ke kehidupan keluarga setelah sempat mendekam di penjara karena kasus aborsi di tahun 2009. Keduanya berpacaran dan menjalin hubungan yang sangat spesial. Hafid tidak hanya berhasil mengambil hati Ade Sarah, namun dia juga berhasil mengambil hati ibunya, Elizabeth. Dikenal sopan di keluarga Ade Sarah, Hafid juga adalah sesosok yang penyayang dan perhatian. Perbedaan keyakinan antara Ade Sarah dan Hafid pun pada saat itu tidak menjadi masalah. Namun semuanya pelan-pelan berubah. Hafid berasal dari keluarga yang kaya dan penuh berkecukupan. Ini berbeda dengan Ade Sarah yang berasal dari keluarga sederhana. Mungkin karena berasal dari keluarga yang serba ada, Hafid beranggapan dia bisa mendapatkan semuanya. Sifat-sifat sopan dan penyayangnya pelan-pelan luntur dan diganti dengan sifat yang kasar, pemarah, dan bahkan hingga melakukan kekerasan terhadap Ade Sarah, bahkan hingga berselingkuh. Ade Sarah yang merupakan sosok yang baik dan sopan pun akhirnya enek dan muak akan sifat Hafid, dan mereka pun menyudahi hubungan pacaran mereka. Hafid dengan karisma dan kekayaan yang dimilikinya tidak memerlukan waktu yang lama untuk mencari pengganti Ade Sarah. Ashifa Ramadhani akhirnya menjadi tambatan hati Hafid menggantikan Ade Sarah. Panggilan akrabnya adalah Ashifa. Dia juga menempuh SMA di SMA 36 Jakarta, tempat yang sama dengan Ade Sarah dan Hafid. Anak dari Iwan Sulaiman, seorang pegawai Samsat di Jakarta Timur, dan Asma Riyati, seorang agen MLM. Sedikit yang orang tahu, namun Ashifa sebenarnya sudah mempunyai histori dengan Ade Sarah. Jadi saat mereka masih SMP, Ashifa mempunyai seorang pacar, dan saat itu dia berkata bahwa pacarnya ini sempat diganggu oleh Ade Sarah. Dari sanalah bad blood atau dendam kesumat Ashifa akan Ade Sarah muncul. Awalnya Hafid dan Ashifa terlihat seperti dua sejoli yang sangat kasmaran. Ashifa dengan rambut panjang dan kacamata tebalnya terlihat cantik dan polos di mata orang, cocok dengan Hafid. Namun kelakuan kasar Hafid yang dia tunjukkan saat pacaran dengan Ade Sarah muncul juga saat dia pacaran dengan Ashifa. Hafid kerap menampar Ashifa bahkan di depan rumah Ashifa sendiri. Perilakunya dengan warga sekitar rumah Ashifa pun buruk. Kerap dia parkir sembarangan di dekat rumah pacarnya dan ini menyebabkan akses jalan warga terganggu. Anehnya Ashifa malah seperti semakin lengket dengan Hafid. Bukannya ingin menjauh, namun dia malah takut, sangat takut bahkan kehilangan Hafid. Ada yang berkata bahwa ini mirip seperti Stockholm Syndrome, di mana korban perilaku kekerasan atau penyanderaan menjadi simpati, bahkan jatuh cinta kepada pelakunya. Saking takutnya kehilangan Hafid, Ashifa semakin menaruh curiga kepadanya karena beberapa kali Hafid kedapatan sedang mengirim pesan kepada Ade Sarah.
Tampaknya ada sesuatu dari Ade Sarah yang tidak akan pernah digantikan Ashifa. Bibit-bibit kebencian akan Ade Sarah pun memuncak. Keduanya seringkali berkelahi karena Ade Sarah. Hafid berdalih dia hanya ngobrol biasa dengan Ade Sarah dan hanya Ashifa yang ada di hatinya. Namun Ashifa tidak percaya akan omongan Hafid. Tiada hari mereka lalui tanpa berantem, hingga akhirnya Hafid untuk meyakinkan Ashifa membuat rencana untuk mereka berdua bertemu dengan Ade Sarah. Hari Minggu tanggal 2 Maret 2014, Ade Sarah baru saja selesai menonton Java Jazz Festival. Tak disangka-sangka ada pesan masuk dari Ashifa yang mengatakan bahwa dia ingin bertemu dan menanyakan perihal les bahasa Jerman di Goethe Institut, tempat les bahasa Jerman Ade Sarah. Sedikit canggung karena tidak menyangka Ashifa yang mengirim pesan. Perlu beberapa saat sebelum Ade Sarah mengetik balasan. Karena memang berhati baik, Ade Sarah menyanggupi permintaan Ashifa untuk bertemu di hari Senin, tanggal 3 Maret di kafe dekat stasiun Gondang Dia. Di hari Senin sore harinya, Ade Sarah pun diantar ayahnya Suroto ke stasiun Klender. Dia pun masuk ke dalam kereta dengan tujuan stasiun Gondang Dia. Pada saat di perjalanan, Ade Sarah mengambil handphonenya dan mengetik pesan dengan tujuan ke Nadia, teman les bahasa Jermannya. Aku bakalan telat nih, lagi nunggu teman. Bukan teman ding, pacarnya mantanku. Nadia yang menerima pesan tersebut sedikit mengencitkan dahinya dan membalas, ngapain? Lu aneh deh. Nadia pun berpikir Ade Sarah belum pernah terlambat sebelumnya. Sedang asik memesan kopi di kafe, tiba-tiba dari kejauhan tampaklah sosok yang dikenalnya, Ashifa. Mereka berdua pun duduk dan mulai ngobrol. Awalnya agak canggung, namun akhirnya obrolan berlangsung cukup lancar. Awalnya Ashifa hanya bertanya tentang les bahasa Jerman di Goethe Institut, namun perlahan-lahan pembicaraan mereka berubah menjadi curhatan Ashifa dan perlakuan Hafid terhadapnya. Ade Sarah pun berusaha untuk menenangkan Ashifa dan meminta dia bersabar. Namun Ashifa semakin menjadi-jadi hingga menangis, meminta tolong Ade Sarah untuk menasihati Hafid. Kalau lu yang ngasih tahu Hafid, pasti didengar, begitu kata Ashifa. Namun karena sudah telat untuk les saat itu, Ade Sarah pun pamit. Muncullah mobil Kia Visto secara tiba-tiba. Ade Sarah kaget karena tidak menyangka akan melihat mobil yang dia kenali tersebut. Dari mobil tersebut keluarlah Hafid. Ashifa kemudian meminta Ade Sarah untuk ikut dengan mereka. Katanya mereka akan antarkan Ade Sarah ke Goethe Institut daripada harus naik gojek. Awalnya menolak, namun karena terus dibujuk, Ade Sarah pun masuk ke dalam mobil. Di dalam mobil pun suasana menjadi canggung. Ashifa meminta Ade Sarah untuk menasihati Hafid dan dia pun menyanggupinya. Hafid sepanjang jalan hanya berdiam. Ade Sarah menyempatkan untuk mengirim pesan kepada Nadia. Sumpah kak, aku benci banget keadaannya kayak gini. Hingga akhirnya tiba di Goethe Institut. Ade Sarah keluar, namun Ashifa mengejarnya. Ashifa dengan wajah penuh berkaca-kaca meminta Ade Sarah untuk lanjut jalan dengan mereka dan terus menasihati Hafid. Awalnya dia tidak menghiraukan permintaan Ashifa, namun saat Ashifa masuk dalam mobil, mereka mulai bertengkar sangat hebat. Karena iba akan kondisi hubungan keduanya, Ade Sarah pun masuk lagi ke dalam mobil ingin melerai mereka berdua. Hafid langsung mengunci pintu, menghidupkan mobil, dan langsung tancap gas. Dalam mobil mereka berkelahi hebat. Ade Sarah berusaha keras melerai keduanya. Dia juga berkali-kali mengingatkan Hafid untuk tidak berperilaku kasar terhadap Ashifa. Omongan Ade Sarah ini akhirnya menjadi puncak kekesalan Hafid. Dia mulai melayangkan pukulan dan tendangan ke jok belakang tempat Ade Sarah duduk. Ashifa yang dari tadi ikut duduk di belakang, tiba-tiba saja memegang Ade Sarah supaya dia tidak kabur. Ternyata perkelahian Ashifa dan Hafid hanyalah tipuan belaka untuk mengelabui Ade Sarah supaya dia mau masuk ke dalam mobil. Dimulailah penyiksaan bertubi-tubi terhadap Ade Sarah. Hafid menendang, memukul, dan mencekik Ade Sarah secara berulang-ulang. Ashifa berusaha untuk memegang Ade Sarah untuk tidak kabur. Ikut juga menyiksa Ade Sarah dengan menampar, memukul, bahkan menjambak rambut Ade Sarah hingga rontok. Supaya Ade Sarah tidak kabur, Ashifa meminta Ade Sarah untuk membuka baju yang digunakannya. Ketakutan, Ade Sarah pun mengikuti permintaan mereka sambil terus berkata, "Salah gue apa?" Siksaan itu terus dilakukan hingga Hafid tiba-tiba mengeluarkan stun gun atau senjata kejut dari kompartemen mobilnya. Disetrum dengan senjata kejut berkali-kali, Ade Sarah pun lemas. Namun pukulan dan tendangan tidak juga berhenti sampai di sana. Dengan sisa-sisa kekuatannya yang terakhir,
Ade Sarah berusaha untuk berteriak sekencang-kencangnya berharap ada orang di sekitar yang bisa membantunya. Usaha tersebut tidak membuahkan hasil, namun hanya menambah kemarahan Ashifa. Dia mendapati kertas tisu dari dalam tas Ade Sarah dan menggunakannya untuk menyumpal mulut Ade Sarah. Merasa kurang, dia juga menemukan kertas koran dan mulai menggumpalnya. Kemudian dia menyodok gumpalan koran tersebut ke dalam mulut Ade Sarah. Tidak bisa berkata-kata dan tersedak karena gumpalan tisu dan koran di dalam tenggorokannya. Ade Sarah berusaha untuk tetap bernafas, namun sia-sia karena kehabisan tenaga, luka-luka dan setruman yang dialaminya, dan karena tersedak oleh gumpalan tisu dan koran. Gadis cantik yang saat itu berusia 18 tahun harus menghembuskan nafas terakhirnya di tangan mantan pacarnya sendiri. Ashifa yang melihat Ade Sarah sudah tidak bernyawa pun panik dan bilang ke Hafid, "Mati nih orang." Hafid pun ikut-ikutan panik. Dua sejoli pembunuh ini berpikir keras kemana mereka harus membuang mayatnya. Lama mereka berputar-putar di daerah Gondang Dia, Menteng, Cempaka Putih, Cawang Taman Mini, dan hingga kembali ke Rawamangun. Saat itu waktu menunjukkan pukul 00.30 dini hari pada tanggal 4 Maret 2014. Tiba-tiba seperti karma yang langsung mendatangi mereka, mobil Hafid mogok karena akinya soak. Berhenti di samping jalan, Hafid memutar kepala berpikir bagaimana caranya supaya mobilnya bisa jalan lagi. Ashifa saat itu tengah sibuk di dalam mobil, menaruh mayat Ade Sarah di bawah di tempat duduk belakang dan ditutupi dengan kain pasmina supaya tidak terlihat dari luar. Seketika datang seorang supir taksi yang menawarkan bantuan. Supir taksi tersebut pun menggunakan jumper dan berhasil menghidupkan kembali mobil Hafid. Berterima kasih, Hafid pun melanjutkan perjalanannya. Namun baru saja berjalan 200 meter dari tempat mogok, Kia Visto warna abu-abu tersebut mogok lagi. Dari luar ada seorang bapak-bapak menghampiri Hafid dan Ashifa. Keduanya berkeringat dingin, berharap cemas supaya bapak-bapak tersebut tidak melihat jenazah Ade Sarah. Dengan bantuannya akhirnya mobil Hafid bisa jalan kembali. Tapi lagi-lagi mobil tersebut berhenti mogok. Hafid pun akhirnya meminta bantuan dua temannya untuk membawakan aki mobil, Algi dan Galan. Keduanya menyanggupi permintaan tersebut dan mendatangi Hafid dan Ashifa. Saat datang, mereka berdua menegur sapa Ashifa dan memberikan aki baru ke Hafid. Sesaat mereka berdua tertegun melihat hal aneh di dalam mobil. Keduanya bertanya, "Itu apa, bro?" Hafid yang kaget terdiam sesaat, kemudian menjawab dengan santai, "Mayat." Mengira itu hanya gurauan, Agil dan Galan tertawa dan kemudian pamit. Saat mobilnya sudah bisa berjalan lagi, pasangan pembunuh ini memutuskan untuk membuang jasadnya di Tol Bintara kilometer 49 di Bekasi. Sesaat setelah itu mereka sempatkan untuk pergi ke ITC Cempaka Mas di Jakarta Pusat untuk menjual smartphone milik Ade Sarah. 4 juta adalah harga yang mereka dapat. 2 juta Hafid pakai untuk membeli aki baru dan 2 juta diberikan kepada Ashifa. Mereka berdua pun pulang ke rumah masing-masing seperti tidak terjadi apa-apa. Keduanya belum tahu, tapi beberapa saat sebelum mereka menjual HP-nya Ade Sarah, 2 orang petugas jalan tol, Dindin dan Sarmoko, sudah menemukan jenazah Ade Sarah yang mereka buang begitu saja. Kedua petugas ini pun langsung menghubungi PJR atau patroli jalan raya, dan jenazah Ade Sarah pun diungsikan ke RSCM. Saat itu kedua orang tua Ade Sarah, Suroto dan Elizabeth, sudah sangat gelisah karena putri mereka sudah 2 hari tidak ada kabar dan tidak kunjung pulang. Mereka sudah melapor ke polisi dan bertanya ke teman-teman Ade Sarah tanpa hasil. Hingga tanggal 5 Maret 2014, ada panggilan telepon dari polisi ke Suroto yang meminta mereka untuk datang ke RSCM untuk melakukan identifikasi korban. Suroto dan Elizabeth merasa seperti baru disengat petir. Mereka menangis dan berharap sekali kalau korban yang didapat ini bukanlah anak mereka satu-satunya, Ade Sarah. Saat tiba di sana, dari penglihatan awal, susah sekali dikenali wajah korban tersebut karena sudah lebam-lebam. Namun di hati kecil mereka, sepertinya mereka tahu bahwa ini adalah putri tercinta mereka. Dan benar saja, ketika dilakukan penelitian lebih rinci, didapat tanda lahir, gelang Java Jazz Festival, dan juga sidik jari yang membuktikan bahwa jenazah tersebut adalah Ade Sarah. Hancurlah kehidupan Suroto dan Elizabeth karena anak mereka satu-satunya sudah tiada. Karena konfirmasi akan identitas korban sudah ditemukan, polisi pun langsung bergerak cepat minta keterangan dari orang tua korban dan juga teman-teman korban. Saat itu dunia maya di Twitter ramai akan ucapan duka cita terhadap Ade Sarah. Kasus ini pun viral. Ada 2 tweet dari 2 orang yang tampaknya ikut juga berduka cita.
Benar, dua tweet tersebut berasal dari Hafid dan juga Ashifa yang ikut mengungkapkan bela sungkawa mereka. Seperti tidak terjadi apa-apa di antara ketiganya. Aparat yang sudah bergerak cepat saat itu berhasil mengerucutkan tersangka pembunuhan Ade Sarah dari hasil keterangan berbagai pihak, termasuk teman Ade Sarah, Nadia. Pesan Ade Sarah ke Nadia yang terakhir memberikan clue kepada aparat akan siapa yang bertemu dengan Ade Sarah terakhir kalinya. Sanak saudara dan teman-teman Ade Sarah saat itu sudah memenuhi RSCM. Nadia pun ada di sana. Tiba-tiba Suroto dan Elizabeth memanggil Nadia dan meminta tolong sesuatu hal kepadanya. Nadia pun kaget akan hal yang dimintai tolong oleh kedua orang tua temannya tersebut. Nadia, bantu kami untuk menahan Hafid dan Ashifa. Keduanya akan datang ke sini. Awalnya kebingungan, namun Nadia mengiyakan hal tersebut. Waktu menunjukkan pukul 12 siang. Dengan kemeja warna gelap dan celana jeans, Hafid datang bersama beberapa teman kuliahnya. Awalnya Nadia sempat bingung bagaimana cara menahan Hafid karena dia tidak kenal sama Hafid. Namun Nadia pun akhirnya meminta tolong beberapa teman yang kenal dengan Hafid untuk mengajaknya ngobrol. Tidak lama kemudian, datang beberapa orang dengan perawakan tegap, cukuran cepat, dan baju seperti preman menghampiri Hafid. Saudara Ahmad Iman Al-Hafid, ikut kami sekarang. Hafid pun dibawa oleh pria-pria tersebut yang ternyata adalah anggota polisi. Tidak lama kemudian Ashifa juga datang pada pukul 2 siang hari. Menggunakan baju warna belang-belang putih hitam, dia pun ikut dibekuk oleh polisi. Kedua sejoli tersebut akhirnya dibawa ke kantor polisi dan dijali banyak pertanyaan yang membuat darah banyak orang mendidih. Diketahui kedua tersangka ini masih sempat bercanda, bahkan tertawa-tawa saat dalam penyelidikan polisi tanpa rasa bersalah sedikit pun. Namun dengan bukti-bukti yang kuat, polisi akhirnya menetapkan dua orang tersangka ini sebagai pelaku pembunuhan berencana terhadap Ade Sarah. Diketahui di persidangan motif keduanya berbeda. Hafid kesal dengan Ade Sarah karena korban tidak mau balikan lagi dan berkomunikasi setelah mereka putus. Di sini terbukti bahwa Hafid sebenarnya masih cinta dengan Ade Sarah. Nah, Ashifa motifnya adalah karena takut Hafid balikan dengan Ade Sarah. Dirinya tahu bahwa kekasihnya itu sebenarnya masih cinta terhadap Ade Sarah. Keduanya pun akhirnya putus selama masa persidangan. Hafid dan Ashifa akhirnya dikenakan pasal 340 KUHP untuk pembunuhan berencana. Dan pada sidang tanggal 9 Desember 2014, keduanya divonis kurungan penjara 20 tahun. Ashifa menangis mendengar vonis tersebut bahkan pingsan. Sementara Hafid hanya tertunduk lesu. Namun semuanya akan lebih buruk untuk Hafid dan Ashifa. Mahkamah Agung pada tanggal 9 Juli 2015 mengabulkan permohonan kasasi dari jaksa dan memvonis hukuman penjara seumur hidup kepada kedua tersangka. Mereka berdua adalah salah satu tersangka termuda dengan vonis pidana seumur hidup. Keluarga korban pun menyatakan puas akan hukuman tersebut. Keadilan akhirnya ditegakkan untuk Ade Sarah. Namun ada satu hal yang menarik yang menurut saya patut kita jadikan pembelajaran bagi kita semua. Banyak disorot media ayah dan ibu dari Ade Sarah, Suroto dan Elizabeth Diana, di mana mereka berulang kali menyatakan bahwa mereka sudah memaafkan Hafid dan Ashifa. Keduanya bahkan berusaha keras untuk bisa menjenguk Hafid dan Ashifa di penjara. Mereka berhasil menjenguk Hafid beberapa kali di penjara. Mereka berkata kepada Hafid bahwa mereka juga sudah melupakan perbuatannya dan memaafkannya. Sedangkan untuk Ashifa, mereka belum berhasil bertemu karena Ashifa juga enggan ditemui orang tua korban yang ia bunuh. Ada satu kata dari ayah Ade Sarah yang membuat saya merenung ketika meriset kasus ini. Mungkin bagi orang aneh, keluarga korban dan pelaku saling bertemu. Tetapi ajaran kami mengajarkan bahwa kasih bukan kata sifat, tetapi kata kerja. Harus dikerjakan agar ada artinya, kata Suroto. Bagi saya sendiri ini adalah cerminan hati yang sangat besar dari kedua orang tua Ade Sarah. Tidak seharusnya orang tua yang menguburkan anaknya. Kehilangan anak adalah kedukaan terbesar bagi orang tua. Namun mereka berdua berhasil mengalahkan kebencian dan memberikan maaf setulus-tulusnya terhadap dua orang pelaku.
Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ke-6 kami, dan apabila kalian suka dengan konten yang kami sajikan, tolong like dan subscribe dan juga share video ini. Kalian juga bisa berikan komentar di kolom komentar di bawah, dan kita berusaha untuk post video panjang 1 minggu sekali di channel YouTube ini, dan kita juga post konten short eksklusif di TikTok. Kalian bisa search nama saya, Randy Turker. Sampai bertemu kembali di episode selanjutnya, tentunya tetap di sisi gelap.